Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorogun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab selanjutnya, yaitu di bab 28 ya yorobun. Di bab 28 ini adalah pembahasannya adalah tentang Hangguge Myeongjol. Jadi Myeongjol itu artinya adalah hari besar atau hari raya, itu adalah milik ya. Kalau Hanguk itu Korea. Jadi kalau Hangguge Myeongjol itu adalah hari rayanya Korea, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara perempuan dan laki-laki ya, walaupun yang perempuan ini berkata solale muesayo. Jadi kalau solal itu adalah tahun baru ya. Jadi solale itu berarti pada tahun baru ya, pada tahun baru hesoyo telah melakukan apa, seperti itu. Terus yang laki-laki ini menjawab sebiru hakunaso yunori를 했어요. Jadi kalau ada kata kunaso, ada pola kalimat kunaso ya. Jadi di bab 27 ini kita akan belajar pola kalimat kunaso. Ini artinya adalah setelah ya, setelah. Jadi kalau ada kata kerja di depannya ini ya, kata kerja belakangnya ada kata kunaso, ini artinya adalah setelah. Jadi kunaso itu hampir sama seperti bentuk enwe ya, enwe mungkin kalian sudah tahu. Enwe ini pun artinya setelah ya. Ya, enwe ini pun artinya setelah. Jadi hampir sama, meskipun ada perbedaannya sedikit ya, tapi kita nggak usah bahas ya. Pokoknya intinya kalau ada kata enhue dan konaso itu artinya adalah setelah, daripada kalian pusing apa mengartikan perbedaannya ya. Pokoknya artinya kita anggap aja sama gitu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi konaso itu melakukan pekerjaan satu lalu diikuti dengan pekerjaan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Sebirul hakunaso setelah melakukan CB itu sujud ya, sujud di saat tahun baru itu sujud kepada orang tua. Sujud kepada orang tua di saat tahun baru ini, setelah melakukan sujud pada orang tua atau setelah melakukan CB, yunori를 했어요. Saya itu telah melakukan permainan yunori. Yunori itu adalah permainan tradisional Korea yang dilakukan di saat tahun baru atau solal. Oke, terus munbob tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 27 ini adalah kata kerja ditambah kata konaso di belakangnya. Ini artinya adalah setelah ya yorpun. Jadi kalau ada konaso itu adalah setelah melakukan pekerjaan satu, maka dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya, pekerjaan kedua, seperti itu. Pokoknya artinya setelah gitu aja ya. Terus pola kalimat selanjutnya adalah bentuk eljul alta atau eljul arayo atau eljul muruta atau eljul mu layo. Jadi ini artinya adalah kalau ada kata kerja eljul ara. Jadi misalnya gini, mokta. Mokta itu makan ya, mokta itu makan. Kalau ada kata mokel jul alta ya, mokel jul, ini alta kan masih dalam bentuk dasar ya. Kita rubah ke dalam bentuk yo berarti mokel jul arayo, seperti ini. Ya, ini artinya adalah kalau mokta itu makan, kalau mokel jul arayo itu adalah tahu caranya makan, seperti itu. Contohnya lagi kata pergi, kalau kaljul arayo tahu caranya pergi. Sayung hata itu menggunakan, kalau sayung haljul arayo tahu caranya menggunakan. Contoh lain misalnya seta. Ya, seta itu artinya adalah menulis ya. Seta itu menulis. Kalau seljul arayo tahu caranya menulis dan lain-lain. Pokoknya kalau ada kata belakangnya eljul ara atau itu artinya adalah tahu caranya. Kalau eljul moreta atau eljul molayo itu tidak tahu caranya. Nanti kita bahas di belakang ya. Itu artinya tidak tahu caranya. Terus kosakata yang akan kita pelajari di bab 27 ini adalah tentang solal kwalion oi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan solal. Terus cusok walion oi, jadi kosakata yang berkaitan dengan cusok ya. Cusok itu adalah hari raya di Korea. Ini adalah hari panen raya ya, hari panen raya atau kita sebut cusok ya. Terus Munwawa Jongbo, jadi budaya dan informasi ya, informasi dan budaya di bab 27 ini adalah tentang Hangguge Myeongjol. Itu adalah hari rayanya Korea. Ya, target pembelajarannya itu atau tujuan pembelajarannya di bab 27 ini adalah tentang solal kwajusoke hanen ire tehe malal suita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang kita dituntut untuk bisa berkata tentang pekerjaan yang dilakukan pada saat cusok dan solal atau tahun baru. Terus Otan irel hanen pangbobel anji mutko tetap alsuita. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab ya. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab untuk
ini ya, mengetahui caranya melakukan suatu hal. Jadi otonil itu suatu hal. Kita lanjutkan ohui kosakata satu ini ya Yarabun, solal kualian ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan solal ya, tahun baru Imlek ya. Terus solal amriok ilwul ilil ya, solal itu diperingati pada tanggal 1 bulan 1 berdasarkan kalender bulan atau kalender Cina. Terus ini di saat solal ini orang Korea itu hanbokul ipta, itu artinya adalah memakai baju hanbok. Jadi ipta kalau dirubah ke bentuk yum jadi iboyo, jadi bukan iwoyo tapi iboyo. Jadi hanbokul iboyo, memakai baju hanbok. Kata ini CB ini yang dimaksudkan CB itu seperti ini ya, sujud ya, sujud kepada orang tua, atau kita artikan sungkem itu juga bisa ya. Pokoknya kalau CB ini adalah sujud yang dilakukan pada tahun baru, itu sujud untuk orang tua, sujud kepada orang tua yang dilakukan pada tahun baru, itulah yang dimaksud dengan CB ya, sungkem atau sujud di saat tahun baru Imlek atau Solal. Terus Carierel Cineta itu adalah melakukan acara untuk leluhur ya, ini upacara untuk leluhur seperti ini. Terus Tokukul Mokta, di saat Solal itu orang Korea itu makan tokung. Jadi kalian harus paham ya ini ya. Ini sering keluar dalam ujian ini biasanya itu. Jadi yang kalian pahami di saat solal itu orang Korea itu memakai baju hanbok ya, terus sujud atau CB ini atau melakukan sungkem ini, lalu Carierel Cineta itu melakukan upacara untuk leluhur lalu makan tokuk. Itu yang kalian harus paham. Selanjutnya ini di saat kalian melakukan CB atau sujud kepada orang tua ini, maka orang tua itu setelah ini orang tua itu memberikan wejangan kepada kalian ya, memberikan wejangan atau nasihat kepada kalian. Terus Toktamel Deta itu mendengarkan wejangan atau mendengarkan nasihat ya dari orang tua ini. Terus setelah mendengarkan nasihat ini, biasanya orang tua ini memberikan uang kepada kita ya. Jadi memberikan uang angpau kepada kita, itu yang dimaksud dengan sepitun. Kalau sepitun itu uang angpau, kalau CP ini adalah sujudnya. Sepitunul juta, memberikan uang angpau. Jadi orang tua ini memberikan uang angpau kepada ini anak muda ini. Lalu sepitunul pata, yang anak muda ini menerima uang angpau itu ya. Terus solale hanen nuri, jadi nuri permainan ya, permainan yang dilakukan pada saat solal atau tahun baru Imlek itu ngapain ya? Yang pertama ini ada ya, ini colhata. Kalau colhata itu bersujud ya, maaf ini kelewatan. Kalau colhata itu bersujud, tetapi bersujud di depan kayak ini ya, makam ini apa? Kayak meja sesaji ini ya. Itu namanya adalah col. Jangan kebalik ya. Jadi yang namanya CB itu sujud kepada orang tua. Jadi CB itu sujud di depan orang tuanya. Ini namanya adalah CB. CB itu sujud di depan orang tuanya. Kalau colhata itu sujud ini ya, di depan meja sesaji ini atau bersembahyang ini ya, itu namanya adalah colhata. Terus permainan yang dilakukan pada saat solal itu adalah yunori, permainan yut seperti ini ya. Ini terbuat dari kayu, terus kayunya itu ada tulis-tulisannya apa gitu ya, kayak seperti inilah pokoknya itu yunori itu. Terus permainan selanjutnya ada ceki caki ya. Ceki caki itu seperti kayak sepak takraw ya. Seperti kayak sepak takraw, cuman ini bahannya bukan, kalau di Indonesia kan sepak takraw pakai bola yang dari kayak anyaman kayu menjalin itu ya. Tapi kalau ini sepak takraw seperti ini itu, ini memakai kayak apa ini ya? Kayak semacam kok bulu tangkis lah pokoknya. Pokoknya sepak takraw Korea. Oke, itu namanya adalah ceki caki. Kalian bisa browsing sendiri di internet ya, atau lihat di YouTube ceki caki itu seperti apa. Terus ini ada yonnaliki, itu bermain layang-layang. Jadi di saat Chuseok itu permainannya ada yonnaliki, ceki caki atau yunnori, tiga ini ya. Kalian harus hafal ini. Terus Jeontung itu tradisional, kata Yeonju itu adalah liburan tahunan, libur tahunan. Sekarang kita lanjutkan ke Rimel Boko. Jadi lihatlah gambar, kemudian Tewar langsung aseo, jadi sempurnakanlah percakapannya ya. Yarbun nomor 1, mari kita bahas Hanguk saram들은 solale muheo. Jadi orang-orang Korea ya pada waktu solal itu melakukan apa, seperti itu ya. Jam-jam-jam-jamel jineyo, jadi melakukan, jadi kalau ada seperti ini itu adalah melakukan cari itu adalah ritual atau upacara untuk leluhur ya. Cari, seperti ini tulisannya.
Ya, carrier partikelnya itu adalah carrierel ya, carrierel jineyo. Jadi melakukan upacara untuk leluhur atau melakukan acara ritual untuk leluhur ini ya, carrierel jineta. Terus nomor 2 ini 한국 전통 옷의 이름이 뭐예요? Jadi nama baju tradisional Korea itu apa? Jadi nama baju tradisional Korea itu adalah hanbok ya, hanbok, tulisannya seperti ini, hanbok. Hanbok huruf terakhir adalah G, berarti hanbok이에요. Bukan hanbok이에요, tapi hanbok이에요. hanbok이에요. Terus nomor 3, solale muasal 먹어요. Jadi pada waktu solal ya, pada waktu solal atau tahun baru Imlek ini itu makannya itu apa? Makan apa pada waktu solal? Jadi ini adalah tokguk ya, yarbun, tokguk. Tokguk seperti ini. Tokgukkel ya, tokgukkel bukan tokgukrel tapi tokgukkel moko ya. Jadi makan namanya tokguk seperti itu. Tokguk paham ya, tokguk ya. Tokguk itu seperti ini itu ya. Terus lanjutkan nomor 4. Solale muasal 했어요. Jadi pada waktu solal itu melakukan apa ya? 가족 들하고 같이 점점점절 했어요. Jadi melakukan titik-titik bersama dengan keluarga-keluarga. Ini yunori. Jadi yunori, permainan tradisional namanya yunori ya. Yunori. 윷놀이를 했어요. bukan 윷놀이를 tapi 윷놀이를 했어요. Jadi ini siapanya ya. 윷놀이를 했어요. melakukan permainan namanya yunori bersama dengan keluarga-keluarga. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa satu ini ya Rabun. Tata bahasanya itu adalah bentuk konaso. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya itu bentuknya konaso, ini artinya adalah setelah ya. Kalau dijabarkan seperti ini, dilampirkan pada kata kerja untuk menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan suatu tindakan, jadi menyelesaikan pekerjaan satu gitu ya, lalu diikuti dengan melakukan tindakan atau pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Udah, daripada kalian pusing ya, kata konaso, pola kalimat konaso itu artinya setelah gitu aja ya, simpel aja belajarnya, nggak usah terlalu kalian pusingkan ya. Oke, contohnya seperti ini ya 여러분. 배드민턴을 치고 나서, konaso itu artinya adalah setelah ya, setelah bermain ya, setelah bermain badminton, 샤워했어요. Aku terus mandi. Terus 퇴근하고 나서, jadi setelah pulang kerja, 같이 산책하러 가요. Nanti kita pergi untuk jalan-jalan bersama atau bareng-bareng gitu ya. 집에 도착하고 나서, ya setelah tiba di rumah, 전화할게요. aku akan menelepon. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contohnya ini ya 여러분. Kita lanjutkan yang ini aja langsung. Bentar, saya kecilkan dulu. Ya, segini ya. Bisa ya nih ya. Atau kurang besar ya. Nah, ini seginilah. Jadi, bukiwa kaji munjangan seseo. Jadi, tulislah ya kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya. Yarpun 영화를 보다 artinya adalah melihat film. Shopping hatta itu belanja. Lalu kita dirubah ke bentuk konaso. Setelah melihat film, belanja. Jadi, 영화를 보다. Jadi, awalnya kan 영화를 보다. Seperti nggak usah dirubah ke dalam bentuk yo terlebih dahulu, nggak perlu ya. Jadi, 영화를 보다, lalu danya ini dibuang, ditambah kata konaso di belakangnya. Jadi 영화를 보고 나서, setelah melihat film, shopping 했어요. Aku terus melakukan shopping atau belanja. Nomor 1, shebi hata itu adalah sungkem itu atau sujud kepada orang tua itu. Shebi를 udah kita sebut shebi aja ya, karena harus paham ya shebi itu apa, harus paham. Shebi를 hata berarti shebi를 하고 나서, danya dibuang berarti 하고 나서. 나서. 세비를 하고 나서 독담을 듣다. Karena ini bentuknya lampau, jadi 듣다 ini mendengarkannya harus dirubah ke bentuk lampau juga. 독담을 들었어요. Bukan 듣었어요, tapi 들었어요. Ya, 들었어요. Ya, sebi를 하고 나서, setelah melakukan sebi atau sujud kepada orang tua itu, lalu aku mendengarkan wejangan ya, mendengarkan wejangan dari orang tua.
Nomor 2, papel mokta, makan nasi. Salkochirul hata itu mencuci piring. Jadi papel mok danya dibuang, berarti moko naso ya, moko naso. Ya. Setelah makan nasi, salkochirul hata, berarti salkochirul dirubah ke bentuk ini ya, lampau berarti hesoyo. Ya, hesoyo. Ya, setelah makan nasi, lalu mencuci piring, seperti itu. Nomor 3, Charierel Cineta itu melakukan ritual untuk leluhur ya, atau melakukan upacara untuk leluhur. Ini Cineta kita rubah ke bentuk konaso. Jadi Charierel Cineko naso. Cineko naso. Tokukel mokta. Jadi tokukel mokoso ya, karena harus dirubah ke dalam bentuk lampau. Mokoso ya. Ntar piring apa? Ini nggak rata ya mejanya, maaf ya, kurang rata ini. Jadi Charierel Cineko naso, setelah melakukan acara ritual untuk leluhur, maka makan tokuk, seperti itu. Terus lanjutkan yang nomor 4 ya Yorobun. Yang nomor 4, untung hata itu artinya ada berolahraga. Terus ini shawo hata itu mandi. Jadi untung hako naso ya, hako naso. Shawo 했어요. 샤워했어요. Jadi kalau di artian itu ada untung haku naso, setelah berolahraga, lalu 샤워했어요, mandi, seperti mandi shower. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya Yorobun. Madu Sinen Jumari Muesoyo. Jadi saudara Madu pada akhir pekan ini telah melakukan apa saja ya. Madu Siye Haru Ilkwae Te Yakie Poseo. Jadi cobalah bercerita tentang rutinitas keseharian saudara Madu, seperti itu. Jadi ini contohnya ya Yorobun. Ini Madu itu jam 8 itu dia itu sanchekel etsoyo, dia itu telah membaca buku. Lalu jam 9 itu ajimel mokosoyo. Jadi dirubah ke dalam kalimat itu Madu sinen sancek hakonaso ya, saudara Madu konaso, setelah dia itu jalan-jalan ya, ini ya, jalan-jalan. Lalu ajimel mokosoyo, dia itu telah makan pagi atau sarapan pagi. Jadi setelah melakukan jalan-jalan ini, lalu dia itu ini ya, sarapan pagi. Terus yang nomor 2 ini Madu sinen ajimel mokonaso, saudara Madu ini setelah makan pagi dia itu ngapain ya, setelah ini berarti dia itu melakukan yang ini. 한국어를 공부했어요. Jadi belajar bahasa Korea, seperti itu ya. Jadi dirubah ke dalam konaso. Sekarang yang nomor 3 ya Robun. Setelah belajar bahasa Korea ngapain ini? Jadi 한국어를 공부하고 나서 ya, 공부하고 나서 ya, 한국어를 공부하고 나서, setelah belajar bahasa Korea maka jam 1 ini Madu ini 점심을 먹었어요, makan siang. Selanjutnya setelah makan siang berarti yang nomor 4 ya sekarang, 점심을 먹었어. Jadi ya 점심을 먹고 나서 ya, setelah makan siang. Terus Madu ini gantian jam 2 ini Tara Sirel manasaya, bertemu saudara Tara, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5 Tara Sirel manakonaso ya, manakonaso ya, ini menjadi manakonaso. Setelah bertemu Tara maka jam 5 ini Madu ini 장을 보았어요, berbelanja, seperti itu. Sekarang yang nomor 6 장을 보았어요. Jadi 장을 보고 나서, jadi 장을 보고 나서. Jadi bukan buat konaso, bukan ya, tapi buku naso, 장을 보고 나서. Jadi setelah berbelanja lalu 저녁을 먹었어요, seperti itu ya. Lalu 저녁을 먹고 나서, setelah makan siang, setelah makan malam, lalu jam 7 ini Madu ini television을 보았어요.
melihat TV. Seperti itu ya. Lalu yang nomor 8, terapi channel buku naso, ya bukan buat konaso ya, tapi buku naso nggak bisa dalam bentuk buat, itu nggak bisa ya. Tapi buku naso bentuk bentuk yang biasa ya. Jadi buku naso. Jadi setelah melihat setelah melihat TV, lalu jam 9 ini shower을 했어요. Mandinya malam banget ya, mandi shower. Terus yang nomor 9, shower을 haku naso, bukan headko naso ya, bukan pakai yang bentuk lampau itu enggak ya, tapi dalam bentuk yang present atau bentuk yang sekarang. Jadi shower을 haku naso, shower을 hata kan gini awalnya ya, hata terus danya dibuang. Jadi shower을 haku naso, setelah mandi shower ya, setelah mandi shower ini, lalu jam setengah 10 잠을 잤어요, tidur ya, tidur malam, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Jinsu dan Nichanan ya. Yang Jinsu ini berkata, Nichanan si 연휴 때 뭐 했어요? Jadi saudara Nichanan ya saat liburan tahunan itu telah melakukan apa saja, seperti itu. Lalu Nichanan ini menjawab, 고향 친구들하고 같이 집에서 고향 음식을 만들어 먹었어요. Jadi saya itu ini ya, membuat ya, saya itu telah makan dengan cara membuat makanan kampung halaman di rumah ya, bersama dengan teman-teman kampung halamanku. Jadi saya itu telah makan dengan cara membuat masakan kampung halaman di rumah bersama dengan teman-teman kampung halamanku, seperti itu. Lalu Jinsu 씨는 설날에 뭐 했어요? Saudara Jinsu pada waktu Solal itu tahun baru Imlek ya, telah melakukan apa saja? Terus yang Jinsu menjawab, 저는 할아버지 댁에 갔어요. Jadi saya itu telah pergi ke, kata 댁 itu rumah ya, rumah tapi dalam bentuk sopan ya. Atau ini bisa juga diartikan kediaman ya, kediaman atau rumah kediaman. Saya itu telah pergi ke rumah kediaman kakek gitu ya, karena kakek berarti nggak bisa pakai jeep, itu nggak bisa ya, untuk menghormati ya. Saya telah pergi ke rumah kediaman kakek. Cari를 지내고, saya itu melakukan upacara untuk leluhur ya. Konaso, setelah ya. Setelah aku itu melakukan upacara untuk leluhur, lalu 떡국을 먹었어요. Aku itu telah makan 떡국, seperti itu. Nichanan lalu bertanya, 떡국이 뭐예요? Jadi 떡국 itu apa? Lalu Jinsu menjelaskan, 떡국은 한국 사람들이 설날에 먹는 음식이에요. Jadi 떡국 itu adalah makanan yang dimakan pada waktu tahun baru Imlek ya, orang-orang Korea. Nichanan 씨는 떡국을 안 먹어봤지요. Jadi saudara Nichanan itu, kata an itu tidak ya, atau ini buat itu mencoba, maksudnya belum pernah mencoba ya. Saudara Nichanan belum pernah mencoba makan 떡국 kan, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분 ya. Ada di track 163. Oke, selamat mendengarkan. 니찬한 씨, 연휴 때 뭐 했어요? 고향 친구들하고 같이 집에서 고향 음식을 만들어 먹었어요. 진수 씨는 설날에 뭐 했어요? 저는 할아버지 댁에 갔어요. 차례를 지내고 나서 떡국을 먹었어요. 떡국이 뭐예요? 떡국은 한국 사람들이 설날에 먹는 음식이에요. 니찬한 씨는 떡국을 안 먹어봤지요? 다음에 우리 집에서 같이 떡국을 만들어 먹어요. Sekarang kita bebayo, mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Nichanan 씨는 설날에 뭐 했어요? Saudara Nichanan itu telah melakukan apa pada waktu Solal ya, pada waktu tahun baru Imlek. Jadi Nichanan itu ini ya, jadi 고향 친구들하고 같이 집에서 고향 음식을 만들어 먹었어요. Dia itu telah makan ya dengan membuat makanan kampung halaman di rumah
bersama dengan teman-teman kampung halamannya. Itu jawabannya. Sekarang yang nomor 2, Jinsu Shinen, saudara Jinsu solale muhesoyo, itu telah melakukan apa pada waktu solal ya. Pada waktu solal, Jinsu ini adalah ini ya, dia itu haraboji teke kasoyo, dia itu telah pergi ke rumah kediaman kakeknya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan Jisuiten Pyoyonil Walyong Hayo. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewai Puseo. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap ya. Carirel Jinita itu adalah melakukan upacara untuk leluhur. Bumonimke Sepirel Hata. Jadi bersujud ya, melakukan sujud seperti ini. Ke itu kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Solale muhesoyo, jadi telah melakukan apa pada saat solal gitu ya. Carirel jineku naso, setelah melakukan upacara untuk leluhur. Bumonim ke sepirel hesoyo, saya itu telah melakukan sujud ya, seperti ini. Atau sungkem gitu ya, sujud atau sungkem kepada kedua orang tua. Sekarang kita masukkan kosakata yang di bawahnya ya Yarabun ya. Mari kita bahas. Ya, ini tokukel mokta itu adalah makan tokuk ya. Tokuk tuh kalian tahu ya, coba kalian browsing di internet ya, tokuk itu. Jadi terus bawahnya itu yunori relada, melakukan permainan tradisional namanya yunori. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Sonare muesayo, jadi telah melakukan apa pada waktu solal. Jadi tokukel mokta, tokukel mok konaso ya, jenis tokukel mok konaso, setelah makan tokuk. Lalu yunori-rel hesoyo, telah melakukan permainan yunori, permainan tradisional Korea yang bernama yunori, seperti itu. Oke, sekarang kita ulas yang bareng, yang pengucapan ini sedikit aja ya. Kata ini kalau ada konsonan ya, konsonannya itu huruf G atau G tunggal atau G double seperti ini ketemu dengan konsonan N atau M di depannya, itu dibaca nanti menjadi eng ya, seperti ini. Contohnya seperti ini ya, Yarpun saya besarkan. Paham ya? Jadi kalau ada konsonan huruf G tunggal atau G double ketemu dengan konsonan N atau M, itu nanti berubah menjadi eng, itu bacanya berubah menjadi eng. Contohnya ini magne, ini dibaca, ini kan tulisannya tuh magne seperti ini ya. Ini huruf G ketemu huruf N ya, huruf G ketemu huruf N, maka dibaca itu bukan magne tapi dibaca mangne. Terus ada mognen, ini huruf G ya, huruf G ketemu huruf N ya. Ini kan kalau ada konsonan G atau G tunggal atau G double ketemu huruf N atau M, ini dibaca eng ya. Jadi magnen dibaca mognen, dibaca mognen. Terus ada lagi haknyon dibaca hangnyon ya, G ketemu N dibaca hangnyon. Terus kukmul dibaca kungmul, seperti itu. Terus ada kaknen dibaca kangnen ya, G double ini ya, G double ketemu N berarti dibaca kangnen. Terus cangpakman ya, ini G double ketemu dengan M ya, maka dibaca eng. Jadi changbangman dibaca changbangman, seperti itu. Oke, coba kita istirahat dulu ya, itu ada azan ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya Yarpun, yang kosakata 2 ini. Chuseok walian ohwi, jadi kosakata yang berkaitan dengan hari raya Chuseok atau hari raya panen raya. Chuseok itu diperingati ya pada tanggal 15 bulan 8 kalender Cina atau berdasarkan kalender bulan, seperti itu. Mari kita bahas kosakatanya. Jadi di saat Chuseok atau panen raya ini, orang Korea itu biasanya goyangi neryo kata, itu artinya adalah pulang ke kampung halaman atau mudik ke kampung halaman. Jadi kalau ada kata goyangi, ini sering keluar dalam ujian ya. Goyangi terus belakangnya titik, itu kalau goyangi neryo kata ya. Neryo kata itu artinya adalah mudik ya, mudik ke kampung halaman. Bumonimel caca bebta itu artinya adalah kata caca bebta itu menemui ya. Jadi menemui orang tua ya. Terus ini ada cincok cipe kata pergi ke rumah kerabat. Terus sangmyo kata itu adalah berziarah kubur atau mengunjungi makam ini. Lalu Chuseok omsikal Jangman Hata itu menyiapkan makanan Chuseok ya, menyiapkan makanan untuk hari panen raya ini. Terus Songpyeonul Mandelta itu membuat kue Songpyeon, itu seperti ini kuenya ya. Terus
Terus 차례상을 차리다 itu adalah menyiapkan meja sesaji seperti ini. Jadi 차례상을 차리다 itu menyiapkan meja sesaji. Terus 추석에 하는 놀이 itu adalah permainan yang dilakukan pada saat Chuseok, itu adalah ada 줄다리기 itu adalah tarik tambang, terus ada ganggang sule. Ganggang sule itu seperti ini ya. Jadi orang di bawah bulan purnama seperti ini, mereka itu saling berpegangan tangan ya, berputar-putar sambil bernyanyi. Itulah yang dimaksud dengan permainan ganggang sule. Terus 보름달을 보다 itu melihat bulan purnama. Terus 소원을 빌다 itu adalah memanjatkan permohonan. Jadi sowan itu keinginan atau permohonan ya. Kalau bilda itu adalah memanjatkan permohonan. Terus ada Jonal itu adalah hari sebelumnya. Terus ini ada Moita itu adalah berkumpul. Kata Poipta itu adalah mengunjungi atau menemui ya. Mengunjungi atau menemui itu juga bisa ya nih. Kita lanjutkan ke Rimel Boko. Jadi lihatlah gambar, kemudian 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ya 여러분. 추석에 무엇을 먹어요? Jadi pada waktu hari raya Chuseok itu makan apa biasanya itu ya. Kalau ada gambar seperti ini berarti ini adalah gambar kue songpyeon ya. Jadi songpyeon ya, songpyeon을 먹어요. Bukan songpyeon을, bukan songpyeonrel ya, tapi songpyeon을 ya. Songpyeon을 먹어요, makan namanya kue songpyeon. Kue songpyeon itu seperti ini ya 여러분 ya. Oke. Sekarang nomor 2, 내일 오전에 뭐 할 거예요? Jadi besok pagi 할 거예요, kemungkinan akan melakukan apa, seperti itu. Kalau ada gambar nomor 2 ini, gambar apa ini? Ini adalah 성묘. 성묘 itu adalah ziarah kubur ya 여러분. 성묘. Ya maaf, 성묘. 성묘를 하러 갈 거예요. Jadi akan pergi untuk melakukan 성묘. 성묘 itu adalah ziarah kubur. Nomor 3 itu 추석 날 저녁에 뭐 할 거예요? 뭐 해요 ya. Jadi pada malam hari Chuseok itu melihat apa? Melakukan apa ya pada malam hari Chuseok itu ya. Jadi 보름달을 보고 melihat bulan purnama. Kemudian jam을 빌어요. Ya, 소원. 소원 itu adalah keinginan atau harapan ya. 소원. 소원을 ya, 소원을 빌어요. Bukan 소원을 tapi 소원을 빌어요. Jadi melihat bulan purnama kemudian memanjatkan keinginan. Terus nomor 4 ini 차례를 지낼 때 ya, saat melakukan acara untuk leluhur atau upacara untuk leluhur ini 뭐 해야 돼요? ya 돼요. Harus melakukan apa? 점을 해야 돼요. Harus melakukan, kalau ada gambar seperti ini berarti sujud ya 여러분. 절을 해야 돼요. Jadi 절을 해야 돼, bukan 절을 tapi 절을, seperti ini. Harus melakukan sujud, harus melakukan sembahyang sujud ya. Jadi kalau jol itu sembahyang sujud, ini aja lah ya artinya, itu sembahyang sujud. Sekarang kita lanjutkan yang munbab, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Ini pola kalimatnya bentuknya adalah el-jul alta dan el-jul murota. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada tambahan kata el-jul arayo, itu artinya adalah tahu caranya. Kalau ada kata kerja belakangnya itu ada pola kalimat el-jul mulayo, itu artinya adalah tidak tahu caranya. Contohnya misalnya tahu caranya memasak, berarti yurihata. Yurihata itu memasak ya 여러분 ya. Yurihata. Yurihata itu artinya adalah memasak. Kalau yurihal ya, yurihal ini ditanyakan di bawah yang yurihal jul arayo. Jul arayo seperti ini ya. Ini artinya adalah tahu caranya memasak. Seperti yurihata memasak, kalau yurihal jul arayo tahu caranya memasak. Kalau yuri haljul mulayo ya, mulayo seperti ini, mulayo itu artinya adalah tidak tahu caranya memasak, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami yang di bawahnya ini ya pun. Dan ini kita lewatin aja yang ini. Oke, cara merangkainya itu kata kerja yang akhirnya itu konsonan ya, tinggal nambah kata el-jul arayo. Contohnya seperti mokta, huruf terakhirnya adalah huruf G. G itu adalah konsonan ya pun, jadi tambah kata el-jul alta. Ini masih bentuk
mentah ya. Jadi kalau dirubah ke bentuk kalimat jadi mogel jul arayo ya. Jadi jul arayo. Karena ini konsonan maka pakai jul alta atau jul mulayo seperti itu. Terus yang bawahnya ini kalau kata kerjanya itu akhirnya adalah vokal atau kata kerjanya itu akhirnya adalah konsonan tapi konsonannya itu adalah huruf L ya. Itu ditambah kata L jul arayo. Kalau ini tambah kata kalau ini langsung tambah kata gini ya. Jadi contohnya ta itu naik berarti tal langsung ditambah kata L di bawahnya seperti tal jul arayo. Tahu caranya naik. Kalau tal jul mulayo tidak tahu caranya naik seperti itu. Mandel tahu huruf terakhirnya adalah L ya. Jadi tambah kata L jul alta di bawahnya ini. Mandelta itu membuat, kalau mandel jul alta atau mandel jul ala arayo artinya itu adalah tahu caranya membuat, atau mandel jul mulayo tidak tahu caranya membuat seperti itu ya. Oke, coba kita pahami ini contohnya. Yunnorirel hal jul arayo. Jadi tahu caranya, kata ini melakukan permainan yunori, maksudnya itu tahu caranya bermain permainan yunori. Yunori permainan tradisional ya, permainan tradisional Korea. Lalu bawahnya skaterel taljul mulayo. Jadi tidak tahu caranya, kata tada itu naik ya, menaiki, kata skater itu skating atau sepatu luncur es itu loh ya. Jadi tidak tahu caranya menaiki sepatu luncur es atau menggunakan sepatu luncur es gitu ya. Tteokbokki를 만들 줄 알아요. Apakah tahu caranya membuat tteokbokki? A니요, tidak. tteokbokki를 만들 줄 몰라요. Saya tidak tahu caranya membuat tteokbokki. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya 여러분. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu seperti ini ya 여러분. 영어를 하다 itu adalah 영어 itu bahasa Inggris ya, melakukan bahasa Inggris, maksudnya itu berbahasa Inggris gitu ya maksudnya. Jadi kalau ada gambar simbol lingkaran ini berarti itu tahu caranya. Jadi 저는 영어를 할 줄 알아요. Jadi saya itu tahu caranya menggunakan bahasa Inggris, maksudnya itu saya itu tahu caranya berbicara dengan bahasa Inggris gitu loh ya maksudnya itu. Jadi kalau ada lingkaran itu berarti tahu caranya, kalau ada silang seperti tidak tahu caranya. Nomor 1, yunnorirel 하다. Jadi yunnorirel hal ya, yunnorirel hal. Karena ini 하다 itu kan huruf terakhirannya A, jadi tambahin L di bawahnya langsung ya. Hal jul karena ini lingkaran berarti arayo. Jadi artinya itu adalah tahu caranya melakukan yunori, maksudnya itu tahu caranya bermain yunori seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 세비를 하다. Jadi ini artinya adalah melakukan CP. CP itu paham ya, CP itu adalah sujud ya. CP itu sujud yang dilakukan di depan orang tua itu ya. CP itu sujud yang dilakukan di depan orang tua itu, atau sungkem gitu aja lah ya. Jadi 세비를 하다, jadi 세비를 ha dan ini dibuang tapi kata eljul mulayo. Jadi eljul karena ini apa, silang ya, ini silang berarti mulayo tidak tahu, mulayo. Jadi artinya adalah tidak tahu caranya melakukan CP atau bersujud di depan orang tua itu nggak tahu. Terus nomor 3, tokukul kelita ya, kelita karena ini lingkaran berarti itu adalah tahu caranya ya. Kelita berarti kelil ya, kelil jul arayo. Jadi artinya adalah tahu caranya merebus tokuk ya, merebus tokuk. Terus nomor 4 itu 송면을 만들다 ya, ini karena ini silang berarti tidak tahu caranya. Jadi mandel dadanya dibuang ditambah kata mandel jul arayo, langsung mandel jul, bukan mandel jul arayo tapi bukan mandel jul mulayo tapi mandel jul mulayo, langsung ya mandel jul mulayo. Jadi artinya adalah tidak tahu caranya membuat 송편. 송편을 만들 줄 몰라요. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 할 줄 아는 것과 모르는 것에 대해서. Jadi tulislah tentang hal yang tidak tahu cara
menggunakannya atau cara melakukannya itu dan hal yang tahu cara melakukannya. Kemudian 이야기해 보세요. cobalah untuk bercerita. Contohnya seperti ini. Ya, contoh itu tentang bahasa asing, ya, bahasa asing. Jadi hal줄 알아요, yang tahu cara melakukannya, maksudnya yang tahu cara menggunakannya atau berkomunikasinya itu adalah dengan menggunakan bahasa Korea. Terus yang hal줄 몰라요, yang tidak tahu cara melakukannya atau yang tidak tahu cara untuk berkomunikasinya itu adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Tara 씨 무슨 외국어를 할 줄 알아요. Jadi saudara Tara itu tahu cara melakukan bahasa asing apa, seperti itu ya. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Saudara Tara itu bahasa asing apa yang tahu cara untuk melakukannya, tahu cara untuk berkomunikasinya, itu ya maksudnya itu. 저는 한국어를 할 줄 알아요. Jadi saya itu tahu caranya menggunakan bahasa Korea. Maksudnya saya itu bisa berbahasa Korea, itu loh ya. 영어도 할 줄 알아요. Apakah tahu ya? Apakah tahu cara menggunakan bahasa Inggris juga, gitu ya? 아니요, 영어는 할 줄 몰라요. Tidak, saya itu bahasa Inggris tidak tahu cara menggunakannya. Maksudnya itu saya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, seperti itu ya maksudnya itu. Sekarang 외국어 ini udah bahasa asing. Sekarang untung. Untung itu anggap aja ini kita bisa mengarang ya. Olahraganya bisa pakai cuku, bisa. Ya, kita pakai cuku. Cuku itu sepak bola. Terus ini bawahnya ini anggap aja nunggu. Nunggu itu adalah basket ya. Nunggu itu basket. Oke, jadi kita masukkan ke dalam kalimatnya seperti ini. Ya, Tara 씨 무슨 운동을 할 줄 알아요. Jadi untung. Jadi 외국어 diganti untung ya. Tara 씨 무슨 운동을 할 줄 알아요. Saudara Tara itu bisa melakukan olahraga apa? Ya, bisa melakukan olahraga apa? Jadi 저는 축구를 할 줄 알아요. Jadi saya itu 축구를 할 줄 알아요. Saya itu tahu caranya memainkan sepak bola. Seperti itu. Terus nunggu. Nunggu도 할 줄 알아요. Apakah tahu caranya juga bermain basket? Seperti ya nunggu. Jadi jawabannya adalah 아니요, 농구는 할 줄 몰라요. Tidak, ya basket saya itu tidak tahu cara melakukannya atau tidak tahu cara memainkannya. Seperti itu. Sekarang Yuri, misalnya kalian bisa mengarang kata bulgogi ya. Bulgogi ya, atau bisa juga yang lainnya bulgogi atau kimchi jjigae seperti itu ya. Bisa kalian tulis sendiri ya nih. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa I, yang percakapan dua ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Jinsu dan Madu. Jadi Jinsu ini berkata, 이번 추석에 우리 할머니 댁에 같이 갈래요. Jadi kalau ada kata Leo ini adalah ajakan ya, ajakan untuk teman yang benar-benar sudah akrab, atau ini adalah percakapan untuk teman yang benar-benar sudah akrab, seperti itu. Jadi 이번 추석에 pada hari raya Chuseok kali ini ya, Leo itu maukah ya, maukah pergi bersama-sama ke rumah nenekku. 할머니 댁에 가서 kita akan pergi ke rumah nenek. So, lalu 할머니도 뵙고 kita menemui juga nenek. Kemudian 송변도 만들어 먹어요. Kita akan makan dengan membuat juga kue 송변. Lalu Madu menjawab, 네, 좋아요. Jadi ya baiklah kalau gitu. 그런데 송변이 뭐예요? Ya akan tetapi 송변 itu apaan gitu ya. 송변 itu apa sih gitu ya. Lalu Jinsu ini menjelaskan 한국 사람들이 추석에 먹는 떡이에요. Jadi 송변 itu adalah tok, itu kue beras yang dimakan pada hari raya Chuseok orang-orang Korea. 한국에서는 di Korea Chuseok 전날에 ya pada hari sebelum hari raya Chuseok 가족들이 itu keluarga-keluarga itu 같이 모여서 itu bersama-sama itu berkumpul atau berkumpul bersama ya. So, lalu 송변을 만들어요. Mereka itu membuat namanya kue 송변. Terus Madu ini berkata, 좋아요.
좋아요. Ya, baiklah kalau gitu ya. 그런데 대리님, ya 대리님 itu adalah bapak wakil kepala bagian ya. Anggap aja dalam hal ini itu adalah namanya Jinsu itu ya. Akan tetapi 대리님 atau akan tetapi bapak kepala bagian 송변을 만들 줄 알아요? Apakah tahu caranya membuat kue 송변? 저는 만들 줄 몰라요. Jadi saya itu tidak tahu caranya membuat. 할머니하고 어머니께서, jadi keso ini adalah bentuk sopan dari partikel en dan nen ya, kalian harus paham ya, keso itu adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen. Jadi 할머니하고 어머니는 atau 할머니하고 어머니께서 itu ibu dan nenek 만드실 거예요. 거예요 kemungkinan akan 만드시다 itu membuatkannya. Jadi 만들다 itu membuat, kalau 만드시다 itu membuat dalam bentuk honorific sopan ya. 만드실 거예요 kemungkinan akan membuatkannya. Coba mari kita dengarkan ya listeningnya ya 여러분. Ya, selamat mendengarkan. 이번 추석에 우리 할머니 댁에 같이 갈래요? 할머니 댁에 가서 할머니도 뵙고 송편도 만들어 먹어요. 네, 좋아요. 그런데 송편이 뭐예요? 한국 사람들이 추석에 먹는 떡이에요. 한국에서는 추석 전날에 가족들이 같이 모여서 송편을 만들어요. 좋아요. 그런데 대리님은 송편을 만들 줄 알아요? 저는 만들 줄 몰라요. 할머니하고 어머니께서 만드실 거예요. 대답해 보아요. jadi mari coba kita menjawabnya. Madu 씨는 추석에 뭐 할 거예요? jadi saudara Madu pada hari raya Chuseok itu al 거예요 kemungkinan akan melakukan apa ya saudara Madu ini ya. Jadi ceritanya ini tadi itu saudara Jinsu ini ya Yarpun ya. Saudara Jinsu ini tadi itu akan pergi ke rumah neneknya, lalu dia itu mengajak Madu ya, Madu itu. Jadi ceritanya itu seperti itu. Jadi jelas ya Madu ini pergi ke rumahnya neneknya Jinsu. Ya jelas ya. Jadi kalau ditulis dalam bahasa Korea itu adalah Jinsu, Jinsue 할머니, 할머니. 할머니 댁 ya, 댁 itu rumah, 댁에 갈 거예요. Jadi artinya itu adalah kemungkinan akan pergi ke rumah neneknya Jinsu, seperti itu. Nomor 2, Jinsu 씨는 saudara Jinsu 송편을 만들 줄 알아요. Apakah tahu caranya membuat 송편? Ya. Jadi Jinsu ini nggak bisa ya, tidak bisa membuat 송편 ya. Jadi 아니요. jadi 아니요. Tidak. Jadi 만들 줄 몰라요. jadi tidak tahu cara membuatnya. jadi 아니요 만들 줄 몰라요. tidak tahu cara membuatnya. Sekarang 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap ya 여러분. Mari kita bahas. Saya besarkan dikit ini ya. Yunori itu adalah permainan Yunori. Yunori를 하다 itu adalah melakukan permainan Yunori. Ya, dimasukkan ke kalimatnya. Yunori를 할 줄 알아요. Apakah tahu caranya melakukan permainan Yunori? Nih, Yunori를 할 줄 알아요. Jadi, ya, saya tahu caranya melakukan permainan Yunori. Krom, kalau begitu, 우리 같이 Yunori를 해요. Ya, kalau begitu, kita bersama-sama melakukan permainan Yunori. Atau, kalau begitu, mari kita melakukan permainan Yunori bersama-sama, seperti itu ya. Terus ini bawahnya ya Yarpun, kosakatanya ya, 떡볶이를 만들다, membuat tteokbokki ya. Jadi kalau dimasukkan itu seperti ini, 떡볶이를
만들줄 알아요. Jadi apakah tahu caranya membuat tteokbokki? Seperti itu. 네, tteokbokki를 만들 줄 알아요. Ya, tahu caranya membuat tteokbokki. 그럼 kalau begitu, 우리 같이 tteokbokki를 만들어요. Jadi kalau begitu, mari kita membuat tteokbokki bersama-sama. Seperti itu ya, 여러분. Oke, sekarang 유용한 표현 ekspresi yang bermanfaat itu ada kata 비올릴 없죠. Jadi 비올릴 itu artinya adalah masalah yang khusus atau masalah yang serius ya. Kalau opta itu artinya adalah tidak ada. Kalau cio itu adalah mengkonfirmasi ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini. Jadi masalah yang serius itu tidak ada kan, maksudnya itu seperti itu. Jadi disimpulkan artinya adalah semua baik-baik saja kan, seperti ya, semua baik-baik saja kan. Ya, coba kita artikan kalimatnya ini. 생산팀에 별일 없지요. Jadi tim produksi semua baik-baik saja kan? 네, 다 잘 되고 있습니다. Ya, semuanya itu kata jal itu dengan baik, kata dueku iso itu artinya adalah menjadi ya, telah menjadi dengan baik. Jadi diartikan itu adalah berjalan lancar gitu ya. Kita artikan itu lancar. Jadi kata jal dueku ismida ini artinya adalah lancar. Jadi ta itu semua. Jadi ne ta jal dueku ismida. Ya, semuanya lancar atau semuanya itu baik-baik saja. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama 한국의 명절. Jadi 명절 itu artinya adalah hari rayanya Korea atau hari raya milik Korea ya. Jadi diartikan hari rayanya Korea. Mari kita bahas. 한국에는 무슨 명절이 있을까요? 한국의 대표적인 명절로는, jadi kita artikan dari sini ya. Jadi di Korea itu ada hari raya apa? Seperti itu ya. Jadi 한국의 대표적인 명절로는 ya, dengan hari raya yang mewakili Korea, 설날, 정월대보름, 추석이 있습니다. Jadi hari raya yang mewakili ya, hari raya yang mewakili Korea itu ada hari raya Chuseok ya, hari raya Jeongwoldebolem atau Cap Gumeh ya. Jadi Chuseok itu panen raya, terus Jeongwoldebolem itu adalah Cap Gumeh. Terus ada juga hari raya Solal, tahun baru Imlek ya. 설날은 음력 1월 1일로 한국의 가장 큰 명절입니다. Jadi Solal itu adalah ya, Solal itu adalah hari raya yang paling besar Korea. Ya, hari raya yang paling besar Korea yang diperingati pada tanggal 1 bulan 1 berdasarkan kalender bulan atau penanggalan bulan. Solali 되면, jadi myon itu artinya adalah jika. Kata idwe itu artinya adalah menjadi. Kalau solal itu adalah tahun baru Imlek. Jadi artikan adalah jika menjadi, atau kita artikan jika sudah masuk hari raya solal atau hari raya tahun baru Imlek, taro saldon 가족들이 함께 모여. Jadi taro saldon itu artinya adalah kata taro itu terpisah ya. Kata salda itu tinggal, kalau saldon itu berarti artinya adalah don, itu terus menerus ya. Don itu terus menerus. Jadi 가족들이, jadi keluarga don itu yang terus menerus tinggal terpisah ya, seperti itulah artinya tuh. Jadi keluarga-keluarga yang tinggal terpisah, 함께 모여, mereka itu berkumpul ya, berkumpul bersama di saat hari raya Solal ini ya. Jika sudah masuk Solal ini, keluarga-keluarga itu yang tinggal terpisah itu mereka itu berkumpul 조상께 차례를 지내고, lalu melakukan acara peringatan untuk leluhur ini ya, kepada leluhur ini. Kemudian 어른들께 세배를 드립니다, lalu memberikan sujud ya, memberikan apa, sungkem ya, sungkem kepada orang tua mereka. Solale는 ya, pada waktu solal, pada waktu hari raya solal ini, tokugel 함께 나누어 먹고 ya, mereka itu saling makan ya dengan berbagi bersama-sama, yaitu tokuk.
Kemudian Yunori를 하면서, 면서 itu sambil melakukan permainan Yunori, 가족들과 함께 즐거운 시간을 보냅니다. Mereka itu menghabiskan waktu secara menyenangkan ya bersama dengan keluarga-keluarga. 그리고 kemudian 행복하고 건강하기를 바라는 마음으로 ya, kemudian dengan hati atau dengan perasaan yang mengharap kesehatan dan kebahagiaan itu ya, dan bahagia gitu ya. Kemudian dengan perasaan yang mengharap kesehatan dan bahagia, 친한 사람들과 새해 복 많이 받으세요라는 인사를 주고 받습니다. Mereka itu saling menerima ya, saling menerima dan saling memberi salam yang dinamakan 새해 복 많이 받으세요 ini ya, dengan orang-orang yang akrab seperti itu. Kita lanjutkan. 정월 대보름은 음력 1월 1일로 새해가 되고 점으로 보름달이 뜨는 날입니다. Kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. 정월 대보름 itu artinya adalah hari raya Cap Gumeh ya. Hari raya Cap Gumeh itu adalah hari, kata teda itu artinya adalah mengambang ya. Teda itu artinya adalah mengambang. Jadi hari raya Cap Gumeh itu adalah hari mengambangnya, atau hari, kita artikan muncul saja ya, hari munculnya bulan purnama yang pertama kali ya, setelah masuk tahun baru yang diperingati pada tanggal 15 bulan 1 berdasarkan penanggalan bulan atau kalender bulan. 사람들은 5가지 곡식으로 지은 오곡밥과 갖가지 마린 나물을 먹습니다. Orang-orang di saat Jongwol Deborem ini atau di saat Cap Gumeh ini, mereka itu makan bermacam-macam sayuran yang kering. Dan juga mereka itu makan okokbab ya, yaitu nasi ya. Nah, okokbab itu apa? Okokbab itu adalah nasi yang terbuat dari 5 jenis biji-bijian. Jadi nasi yang terbuat dari 5 jenis biji-bijian itu namanya adalah okokbab. Lalu 땅콩이나 호두 등 껍질이 딱딱한 견과류인 부럼을 깨물어 먹는데. Jadi lalu ini ya, makan dengan cara menggigit burom, yaitu adalah burom itu apa? Makan dengan menggigit burom, yaitu kacang-kacangan yang kulitnya keras, jadi itu adalah burom ya. Jadi burom itu adalah kacang-kacangan yang kulitnya keras, seperti kacang tanah atau kacang kenari itu ya. Terus lalu burom을 먹으면 ya, jika kita makan burom ya, burom itu tahu ya, burom itu adalah ini tadi, kacang-kacangan ini yang kulitnya keras itu adalah burom. Jika kita makan kacang-kacangan yang kulitnya keras atau burom ini, 피부병이 생기지 않는다는 이야기가 있습니다. Itu ada cerita ya, itu mitosnya gitu loh ya. Ada cerita atau mitosnya itu kita itu tidak terkena penyakit kulit seperti itu. Kita lanjutkan. 추석은 음력 8월 15일로 한가위라고도 합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. 추석 atau panen raya ini ya dinamakan juga, jadi rakuto hamnida itu dinamakan juga 한가위 yang diperingati pada tanggal 15 bulan 8 berdasarkan kalender bulan. 추석에는 ya, pada hari raya Chuseok 차례를 지내고, jadi orang-orang itu melakukan upacara peringatan untuk leluhur itu ya. Kemudian 성묘를 합니다. Mereka itu juga mengunjungi makam atau berziarah. 그리고 kemudian 햅쌀로 밥을 지어 먹고 ya, kemudian mereka orang-orang Korea ya, ini subjeknya itu orang-orang Korea itu makan dengan membuat nasi ya, yang terbuat dari beras yang baru dipanen gitu. Jadi kemudian mereka itu makan dengan membuat nasi yang terbuat dari 햅쌀. 햅쌀 itu beras yang baru dipanen. Kemudian 송편도 만들어 먹습니다. Mereka itu juga makan dengan membuat juga kue 송편.
밤에는 pada malam harinya 보름달을 보면서 sambil melihat 보름달 bulan purnama 소원을 빕니다. Mereka itu juga memohon keinginannya. Jadi memanjatkan keinginannya itu apa? Seperti itu ya. 예전에는, jadi 예전에는 itu adalah dulunya atau dulu kala ya. dulunya 조석날 밤에 여성들이 밝은 달빛 아래에서 손을 잡고, jadi dulunya itu pada malam hari raya Chuseok ini, 여성들이 itu adalah para wanita-wanita itu, 밝은 달빛 아래에서 itu di bawah bulan purnama ya, di bawah sinar bulan. Kata talbit itu di bawah sinar bulan yang terang, kata parken itu yang terang. 손을 잡고, mereka itu saling berpegangan tangan ya. Kemudian 노래를 부르면서, sambil mereka itu menyanyi ya, sambil mereka itu menyanyi. 동그랗게 빙글빙글 도는 강강소래라고 놀이를 하기도 하였습니다. Jadi mereka itu sambil bernyanyi, lalu mereka itu juga memainkan ya, melakukan permainan yang dinamakan ganggang sule ya. Ganggang sule yaitu mereka itu berputar-putar juga ya, berputar-putar juga sambil membentuk lingkaran. Itu ada permainan ganggang sule. Jadi ganggang sule itu ada orang-orang sambil bernyanyi itu ya, membentuk lingkaran seperti ini sambil berpegangan tangan, menyanyi ya, terus sambil berkeliling-keliling atau berputar-putar. Itulah yang dinamakan dengan permainan ganggang sule. Wakineyo, mari coba kita konfirmasi, mari kita cek ya. 설날과 추석에 하는 일에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang pekerjaan atau hal ya. Kita bisa berbicara tentang hal yang dilakukan pada hari raya Chuseok dan hari raya Solal. Terus bawahnya 어떤 행동이 끝난 뒤에 이어서 하는 행동을 표현할 수 있다. Kita bisa mengekspresikan tindakan yang dilakukan selanjutnya. Kata 뒤에 itu di belakang ya, tapi kita artikan setelah ya. Setelah suatu tindakan itu selesai. Terus bawahnya 어떤 일을 하는 방법을 아는지 묻고 대답할 수 있다. Jadi kita bisa bertanya dan bisa menjawab ya. Kata 아는지 itu berasal dari kata alta, itu kita bisa bertanya dan menjawab tentang tahu caranya melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal gitu ya. Kita lanjutkan yang IPS topik ilki ya 여러분. Mari kita bahas. 일본에서 2번까지 nomor 1 sampai nomor 2. 다음 중 빗줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi yang benar itu yang nomor berapa? Nomor 1, mari kita artikan betul atau salah ini kalimatnya ini. 한복을 입을 줄 알아요. Jadi tahu caranya memakai baju hanbok ya. Ya ini betul ya, jadi ibel ya, bukan iwel tapi ibel ya, ini sesuai ya, kemungkinan jawaban nomor 1 ya ini ya. Nomor 2, tokukul keliel ya, keliel ya, salah ya. Yang betul itu adalah keril ya, keril seperti ini. Tokukul keril 줄 알아요. Jadi tahu caranya, kata keril itu adalah merebus ya, merebus tokuk ya. Jadi yang betul keril, bukan keriel ya. Terus nomor 3, yunuri를 hal 줄 알아요 ya, bukan hal tapi hal 줄 알아요. Jadi seperti ini, hal 줄 알아요. Jadi tahu caranya melakukan permainan yunori. Nomor 4, bulgogi를 만들을 ya, bukan 만들을 tapi mandel ya. Ini nggak usah pakai 만들을 tapi mandel gini aja, karena ini kata konsonannya itu L ya, konsonannya akhirnya adalah huruf L. Jadi kita langsung aja mandel 줄 알아요. Jadi tahu caranya membuat bulgogi. Oke, jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1 ya 여러분. 한복을 입을 줄 알아요. Jadi tahu caranya memakai baju hanbok. Oke, 정답은 1번입니다.
Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. Yang nomor 1 ini 할아버지께 덕담을 빌었어요. Kata 빌다 itu artinya apa? Bilda itu artinya adalah memanjatkan ya, atau memohon ya, memohon wejangan ya. Ini salah ya, bukan. Kalau di materi kita, kalau doktam wejangan itu doktamel deta itu artinya adalah mendengarkan nasihat atau wejangan dari orang tua, atau doktamel hata itu memberikan wejangan. Tapi karena ini kepada ya, atau dari ya, jadi ke bisa diartikan kepada, bisa diartikan dari ya 여러분 ya. Jadi 할아버지께 덕담을 듣다. jadi deta itu mendengarkan, kalau dirubah ke bentuk bentuk iyo berarti 들었어. jadi 들어요 ya, 들어요. 덕담을 들어요. Kalau ini bentuknya S double lambo berarti 들었어요. Seperti itu yang betul ya. 들었어요. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya 여러분. 할아버지께 덕담을 들었어요. Jadi telah mendengarkan wejangan ya, atau nasihat dari kakek, seperti itu. Nomor 2, jadi ini bukan masalah pola kalimatnya itu salah ya, tapi kosakatanya salah ya 여러분 ya. Nomor 2, sholat 아침에 떡국을 입었어요. Ta itu memakai baju ya, jadi memakai tokuk ya, kan nggak masuk ya. Jadi yang betul itu 먹었어요 ya, 떡국을 먹었어요. Jadi artinya adalah telah makan tokuk ya. Tokuk tahu ya, tokuk tuh kayak kuah itu, kuah ketan itu ya. Jadi telah makan tokuk pada pagi Solal tahun baru ya, pada pagi hari tahun baru. Terus nomor 3, 보름달을 보고, jadi melihat bulan purnama, kemudian 소원을 들었어요, mendengarkan harapan ya, salah ya, yang betul 소원을 빌었어요. 소원을 빌다 itu memanjatkan harapan. Jadi kalau dirubah ke bentuk lampu jadi 빌었어요. Jadi 보름달을 보고 melihat bulan purnama, kemudian 소원을 빌었어요 itu artinya adalah memohon harapan atau keinginan, atau memanjatkan keinginan ya. Nomor 4, 가족들하고 같이 차례를 지냈어요. Ini betul ya. Jadi telah melakukan ini acara atau upacara untuk leluhur ya, bersama dengan keluarga. 지내요. jadi 지내다 menjadi 지냈어요. Ya, jawabannya adalah nomor 4 yang betul ya. 정답은 4번입니다. Sekarang 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke pinggan ya. Nomor 3 mari kita bahas. 설날에 대리님이 회사 사람들을 대리님 집에 초대했습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya, biar kalian tidak salah mengartikan. Pada waktu hari raya Solal atau pada waktu tahun baru Imlek ini ya, Terinim itu adalah wakil kepala bagian, itu telah mengundang, partikel relnya di sini, berarti kita artikan di sini dulu ya. Jadi pada waktu hari raya Solal atau tahun baru Imlek ini, Terinim atau Bapak Wakil Kepala Bagian ini telah mengundang orang-orang perusahaan ke rumah Bapak Wakil Kepala Bagian. Teri님이 직접 떡국을 점점점점. Lalu Terinim, ya anggap aja itu Bapak Wakil Kepala ini, terus titik-titik tokuk secara langsung. Kira-kira itu apa? Titik-titik tokuk secara langsung. Nomor 1, paras saya menjual tokuk secara langsung, jelas bukan ya. Nomor 2, kelios semnita. Ini paras semnita itu adalah menjual ya, telah menjual. Kalau nomor 2 itu kelios semnita itu artinya adalah telah merebuskan ya. Telah merebuskan. Ini berasal dari kata gelita, itu merebuskan. Atau bisa juga kita artikan membuat ya, membuat itu karena membuat dengan cara direbus itu ya, gerita itu menjadi geryosmita, telah membuatkan atau telah merebuskan tokuk secara langsung.
Nomor 3, 끝냈습니다 artinya adalah telah menyelesaikan, ya, telah menyelesaikan tokuk secara langsung, jelas bukan ya. Nomor 4, 읽었습니다 telah membacakan tokuk secara langsung. Jadi jawabannya itu adalah nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 2, 걸렸습니다 itu telah merebuskan tokuk secara langsung atau telah membuatkan tokuk secara langsung. 정답은 2번입니다. jawaban nomor 2 ya 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. Mari kita bahas bersama-sama. 이번 추석 연휴에는 ya kita penggal dari sini ya. 고향 친구들하고 같이 집에서 고향 음식을 만들어 먹었습니다. Jadi 이번 추석 연휴에는 jadi pada liburan tahunan Chuseok ya, panen raya tahun ini. Saya itu telah makan dengan membuat makanan kampung halaman atau masakan kampung halaman di rumah bersama dengan teman-teman kampung halamanku. 그리고 kemudian 저녁에는 ya pada malam harinya 보름달을 보고 aku itu melihat bulan purnama kemudian 소원을 점점점점 titik harapan atau keinginan. Nomor 1, 빌었습니다. 소원을 빌었습니다 artinya adalah memanjatkan keinginan atau memohon keinginan. Nomor 2, 차렸습니다. Ini berasal dari kata carita ya, carita. Carita itu artinya adalah bisa diartikan menyiapkan ya atau menghias atau menata gitu ya. Telah menata harapan, telah menata keinginan ya, nggak masuk ya, telah menata keinginan kan nggak cocok ya. Nomor 3, 장만했습니다 itu telah mempersiapkan keinginan ya, jelas bukan. Nomor 4 itu 만들었습니다 telah membuat keinginan ya, jelas tidak cocok. Jadi kalau materi kita kalau ada kata 소원 itu pasti harapan atau keinginan, pasti belakang itu 빌다, 소원을 빌다 ya. Jadi 빌다 ini artinya adalah memohon ya, memohon atau mengharap ya, memohon atau mengharap. Jadi kita artikan memohon aja ya. 소원을 빌다 kalau diubah ke bentuk lambo berarti 소원을 빌었습니다. Ini adalah memanjatkan atau memohon 소원 keinginan. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 jadi bacalah tulisan berikut kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya seperti itu. Mari kita bahas ya 여러분. 음력 8월 15일은 추석입니다. Jadi pada tanggal 15 bulan 8 berdasarkan kalender bulan itu adalah hari raya Chuseok. Chuseok 전날에는 ya pada hari sebelum ya, pada hari sebelum hari raya Chuseok ya, hari sebelum hari raya Chuseok itu ya, 가족들이 모여. Jadi keluarga-keluarga itu pada berkumpul, 송편을 만들고 lalu mereka itu membuat kue 송편. Kemudian 아침에 되면 jika menjadi pagi hari, maksudnya itu jika sudah menjadi atau jika sudah masuk pagi harinya, 조상들께 자리를 지내고 mereka itu melakukan upacara untuk kepada para leluhur-leluhurnya itu ya. Kemudian 성묘를 합니다. Lalu melakukan ziarah kubur. 추석에는 ya pada hari raya Chuseok ini 그해 새로 수확한 쌀로 밥을 지어 먹습니다. Pada hari raya Chuseok ini mereka itu makan ya dengan membuat nasi atau dengan memasak nasi dari beras yang ini dipanen, yang telah dipanen baru di hari tersebut, di tahun tersebut itu ya. Makan dengan cara membuat nasi atau menanak nasi dengan beras, kata suwakhata itu panen ya, suwakhata itu yang telah dipanen baru di hari tersebut. Seperti itu. 밤에는 pada malam harinya 달을 보며 jadi sambil melihat bulan 소원을 빕니다. Lalu memanjatkan keinginan atau memohon keinginan kita. 예전에는 ya pada dulunya ya, dulu kala atau dulunya gitu aja.
Chuseok 날 밤에는 ya pada malam hari Chuseok, 여성들이 손을 잡고 ya para wanita-wanita itu saling berpegangan tangan ya kemudian 노래를 부르며 mereka itu saling bernyanyi. 또는 ya dan juga 노래인 강강 수레를 하기도 했습니다. Lalu melakukan juga permainan ganggang sule. Seperti itu. Nuri itu permainan ya. Melakukan juga permainan ganggang sule. Jadi yang sesuai dengan isi artikel yang kita baca tadi yang nomor berapa ya, Bu? Nomor 1, Chuseok 전날에 ya pada hari sebelum hari raya Chuseok, 가족들이 keluarga-keluarga itu 성묘를 하러 갑니다. Itu pergi untuk berziarah ya, padahal itu bukan untuk berziarah ya kalau ini. Jadi mereka itu ini ya berkumpul lalu membuat songpyeon ini ya, bukan kok berziarah tapi membuat songpyeon. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai. Nomor 2, 추석에는 ya pada hari raya Chuseok 새로 수확한 쌀로 밥을 짓습니다. Pada waktu hari raya Chuseok ini orang-orang itu pada membuat nasi atau menanak nasi itu dengan menggunakan sal, itu beras yang baru dipanen. Seperti itu ya, sesuai ya, jawaban nomor 2 mungkin ini. Nomor 3, Chuseok 날 밤에 ya pada malam hari raya Chuseok 송편을 먹으면서 sambil makan kue songpyeon lalu memanjatkan keinginan. 소원을 빕니다. Memanjatkan keinginan. Jadi bukan sambil makan songpyeon ya, tapi sambil melihat bulan purnama. Ya, bukan 보름 달을 보면서, itu yang betul. Bukan kok 소원을 먹으면서. Jadi nomor 3 itu tidak sesuai. Yang betul itu sambil melihat bulan purnama lalu memanjatkan keinginan kita. Nomor 4, Chuseok 날 아침에는 ya pada pagi hari raya Chuseok, 여성들이 itu para wanita-wanita ganggang sule를 합니다. Itu melakukan permainan ganggang sule. Padahal kalau ganggang sule itu permainan yang dilakukan oleh para wanita, yaitu saling berpegangan tangan ya. Perempuan-perempuan saling berpegangan tangan seperti ini, membuat lingkaran, berpegangan tangan sambil bernyanyi-nyanyi ya di bawah bulan purnama. Lalu berputar-putar, berkeliling-keliling itu. Itulah yang dinamakan dengan permainan ganggang sule. Jadi kalau ada bulan purnama, permainan ini dilakukan di bawah bulan purnama ya. Jelas kalau bulan purnama pasti harus malam hari, bukan kok ini pagi hari. Pagi hari salah. Nomor 4 tidak sesuai. Oke, 정답은 2번입니다. Jawaban nomor 2 ya, Pun ya. Pada waktu hari raya Chuseok ini, orang-orang itu membuat nasi atau menanak nasi dari beras yang baru dipanen. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1, 다음을 듣고. Jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah, silakan pilih gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba mari kita dengarkan di sini ya, yang nomor 1, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 추석에 뭐 했어요? 가족들과 같이 성묘를 하러 갔어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. Chuseok에 뭐 했어요? Jadi pada hari raya Chuseok telah melakukan apa saja gitu ya. 가족들과 같이 성묘를 하러 갔어요. Saya itu telah pergi, ro itu untuk ya, untuk berziarah ya, berziarah bersama dengan keluarga-keluarga. Berarti jawabannya nomor berapa? Yang gambar yang ada hubungan dengan listening yang kita dengarkan adalah yang nomor 4 ya, 여러분. berziarah. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini, koit itu sedang berbicara tentang apa? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1 명절 itu hari raya. Nomor 2 itu goyang kampung halaman. Nomor 3 itu jumal akhir pekan. Nomor 4 itu adalah 여행. 여행 itu adalah wisata. Oke. Coba nomor 2 ini mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya nomor 1, 2, 3 atau 4. 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 한국 사람들은 설날에 뭐 해요?
차례를 지내고 떡국을 먹어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 설날에 뭐 해요? Jadi pada hari raya Solal atau tahun baru yaitu melakukan apa saja. Terus yang namja laki-laki ini menjawab 차례를 지내고, jadi melakukan upacara untuk leluhur ya, melakukan upacara peringatan untuk leluhur. Kemudian 떡국을 먹어요, makan namanya 떡국 ya, seperti itu. Jadi nomor 2 ini jelas ya, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi berbicara tentang 명절, hari raya. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan atau sebagai kata yang berkesinambungan atau berhubungan ya. Oke, nomor 1 kita artikan 떡국 맛있게 드세요. Jadi kalau 맛있게 드세요 itu adalah makanlah secara enak tokuknya. Maksudnya itu makanlah secara enak tokuknya, dalam arti itu adalah selamat menikmati. Jadi 맛있게 드세요 itu selamat menikmati ya, atau makanlah secara enak. Jadi selamat menikmati tokuknya, itu nomor 1. Nomor 2, 떡국을 정말 좋아해요. Jadi saya itu sungguh menyukai 떡국 ya, sungguh suka 떡국. Nomor 3, 떡국을 끓일 줄 몰라요. Jadi saya itu tidak tahu caranya gelita, itu merebus atau mendidihkan ya, tapi kita artikan membuat gitu ya. Aku tidak tahu caranya mendidihkan atau merebus 떡국 ya. Aku tidak tahu caranya merebus 떡국 atau tidak tahu caranya membuat 떡국. Nomor 4, 떡국을 너무 많이 먹었어요. Jadi aku itu makan ya, makan sangat banyak ya, makan sangat banyak 떡국 ya, seperti itu. Jadi saya itu makan sangat banyak sekali 떡국, itu yang nomor 4. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분, lalu kita jawab jawabannya yang nomor 1, 2, 3 atau 4. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 떡국을 끓일 줄 알아요? 1. 떡국 맛있게 드세요. 2. 떡국을 정말 좋아해요. 3. 떡국을 끓일 줄 몰라요. 4. 떡국을 너무 많이 먹었어요. Arti listeningnya yang nomor 3, 떡국을 끓일 줄 알아요. Apakah tahu caranya ya merebus 떡국 ya, apakah tahu caranya membuat 떡국 atau merebus 떡국 ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu berarti jawabannya yang nomor berapa ya pun. Jadi jawabannya jelas ya, nomor 3. 떡국을 끓일 줄 몰라요. Saya tidak tahu caranya merebus atau membuat 떡국. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 4. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah, kata ini berarti yang telah ya, yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Maksudnya itu yang mana, itu yang nomor 1, 2, 3 atau 4, seperti itu. Nomor 1, 여자는 송편을 좋아합니다. Jadi wanita itu menyukai 송편. Jadi wanita itu suka 송편. Nomor 2, 여자는 혼자 송편을 만들었습니다. Jadi wanita itu telah membuat kue 송편 itu sendirian. Kata 혼자 itu sendirian. Nomor 3, 여자는 추석에만 송편을 먹습니다. Jadi wanita ini makan kue 송편 itu hanya pada hari raya Chuseok, itu nomor 3. Nomor 4, 여자가 만든 송편은, ya kita penggal dari sini berarti 송편, kue 송편, kalau ada kata en ini berarti yang telah ya pun ya. Kue 송편 yang telah dibuat
oleh wanita ini itu masih 없습니다. Itu tidaklah enak ya. masih 없다 itu tidak enak seperti itu. Coba nomor 4 mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다라 씨, 이거 한번 먹어보세요. 제가 어머니하고 같이 만든 송편이에요. 고마워요. 맛있겠어요. 그런데 추석이 아닌데 왜 송편을 만들었어요? 제가 송편을 좋아해서 가끔 만들어 먹어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya Yorobun. Ini ada percakapan antara Yoja perempuan dan Namja laki-laki. Yang perempuan ini berkata, Tara si iko hanbon moko buseo. Jadi saudara Tara, ya ini cobalah untuk memakannya sekali. 제가 어머니하고 같이 만든 송편이에요. Jadi ini itu adalah 송편 ya, kue 송편 yang telah, kata an berarti yang telah ya. Ini adalah kue 송편 yang telah jika itu aku ya, yang telah aku buat bersama dengan ibu ya, seperti itu ya. Ini adalah kue 송편 yang telah aku buat bersama dengan ibuku ya, seperti itu. 고마워요, terima kasih. 맛있겠어요 ya, sepertinya, kata kessoyo itu sepertinya ya, jadi pastinya ini sangat enak sekali atau sepertinya ini kok enak sekali ya gitu ya. 그런데 추석이 아닌데 ya, akan tetapi ini tuh kan bukan hari raya Chuseok ya, ini tuh bukan hari raya Chuseok ya, akan tetapi 왜 송편을 만들었어요? 왜 itu kenapa kok kamu itu telah membuat kue 송편 ya, maksudnya itu akan tetapi ini kan bukan hari raya Chuseok ya, akan tetapi kenapa kamu kok membuat 송편 gitu ya, padahal kan 송편 itu kan adalah makanan yang dimakan di saat itu adalah hari raya Chuseok ya, tapi ini bukanlah hari raya Chuseok, kenapa kamu kok membuat 송편 gitu. 제가 송편을 좋아해서, lalu yang wanita ini menjawab, 제가 송편을 좋아해서. Jadi saya itu itu sebab ya. Saya sebab suka kue 송편. 가끔 itu kadang-kadang, 만들어 먹어요. Kadang-kadang aku itu makan dengan membuatnya, seperti itu. Jadi nomor 4 itu seperti itu ya arti listeningnya ya. Jadi pertanyaan yang nomor 4 yang ini itu ya pun jawabannya yang nomor berapa? Yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Wanita, ya, 여자는 송편을 좋아합니다. Jadi wanita ini suka kue 송편. Oke, 정답은 1번입니다. sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 남자는 왜 여자를 찾아갔습니까? Jadi laki-laki, 왜 itu kenapa ya? Laki-laki kenapa telah pergi mencari wanita. Jadi laki-laki ini kenapa dia itu pergi untuk mencari wanita ya. Jawabannya nomor berapa? Nomor 1 coba kita artikan. 친구를 소개하려고 ya, ryoko itu berniat untuk ya, berniat untuk memperkenalkan teman. Nomor 2 윷놀이를 같이 하려고, jadi berniat untuk melakukan bersama-sama permainan yunori atau berniat untuk bermain yunori bersama-sama. Nomor 3 새 인사를 드리려고, jadi berniat untuk memberikan salam tahun baru. Nomor 4 떡국 만드는 법을 물어보려고, jadi berniat untuk mul어보다 itu bertanya ya, jadi berniat untuk bertanya cara 만들다, membuat tteokguk ya, seperti itu. Berniat untuk bertanya cara membuat tteokguk, seperti itu. Coba kita dengarkan nomor 5 ya 여러분, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 남자는 왜 여자를 찾아갔습니까? 사장님, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 고마워요. 다린도 씨는
설날에 뭐 했어요? 기숙사에서 친구들하고 윷놀이도 하고 떡국도 만들어 먹었어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya Yarabun. Ini ada percakapan antara namja, laki-laki dan perempuan ya. Yang laki-laki berkata, "Sajangnim." Ya, sajang님nya itu berarti adalah wanita ini ya. "Sajangnim, 안녕하세요." Jadi bos, selamat pagi. "새해 복 많이 받으세요." Jadi "새해 복 많이 받으세요" itu artinya adalah ucapan yang diucap di saat tahun baru. Ini artinya adalah selamat tahun baru ya. "새해 복 많이 받으세요." Selamat tahun baru ya. Terus yang wanita atau bosnya atau sajangnim ini berkata, "고마워요." Ya, terima kasih. "다린두 씨는 saudara Darindu 설날에 뭐 했어요?" Telah melakukan apa saja pada waktu hari raya Sholal. "기숙사에서 친구들하고 윷놀이도 하고 ya, 떡국도 만들어 먹었습니다." Ya, 먹었어요. Jadi ini telah makan dengan cara membuat juga tokuk ya, tokuk, dan juga bermain permainan tradisional Yunori ini bersama dengan teman-teman di asrama, seperti itu. Jadi nomor 5 ini jawabannya yang nomor berapa ya Rebun? Laki-laki ini kenapa dia itu pergi mencari wanita? Ya, jawabannya itu jelas ya. Jadi yang maksudnya kalau wanita ini adalah sajangnim ya, yang bosnya itu ya. Jadi laki-laki ini kenapa itu pergi mencari bos wanitanya? Jadi jawabannya itu jelas ya. Dia itu berniat untuk sehe insaral dari Ryoko. Jadi berniat untuk memberikan ucapan salam tahun baru. Jadi berniat untuk memberikan salam tahun baru, yaitu adalah 새해 복 많이 받으세요 atau selamat tahun baru. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, kita sudah sampai di bab 28 ya Yarbun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 29. Apabila saya ada salah dalam menerangkan atau kurang dipahami ya saat saya menjelaskan ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.